Rafflesia. Kali ini kembali bersama saya Helda Amelia. Nah pemirsa, Indonesia termasuk ke negara dengan potensi kopi yang luar biasa. Tentunya didukung dengan potensi dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dan salah satunya adalah Provinsi Bengkulu. Hari ini saya sedang berada di Kelurahan Airbang, Kabupaten Rejang Lebong. Saya akan melihat bagaimana potensi kopi yang ada di kota sejuk ini. Ikuti terus Lensa di Rafflesia. Pemirsa, karena memang hari ini saya ingin melihat bagaimana potensi kopi di Kabupaten Rejang Lebong. Saya sudah berada di tempat produksi dari kopi Cap Jempol. Nah, bagaimana potensi yang ada kopi di sini? Mari kita ngobrol langsung dengan yang pemiliknya atau pengelolanya. Kita cari dulu, pemirsa. Permisi, iya, mari. Bang. Iya. Helda, ya, kenalan dulu dong Bang. Iya, saya namanya Bapak Herdianto, biasa dipanggil Bapak Dian. Pak Dian, ini Pak, hari ini kan Helda keliling untuk ya, mengetahui potensi kopi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Oh iya, iya. Nah terus tadi di depan ketemu sama rumah produksi ini, kopi bubuk Cap Jempol. Jadi Helda mau ngobrol-ngobrol, terus mau lihat juga bagaimana pengelolaan dan potensi dari kopi yang ada di Cap Jempol. Iya. Boleh kita sekalian duduk atau gimana nih ngobrolnya nih? Oh, nggak apa-apa. Langsung berdiri aja apa kita langsung? Berdiri aja ya. Inilah produksi kita, Mbak. Oke, produksinya. Nah, Pak Dian ya panggilannya ya. Pak Dian dari sejak kapan Pak buka pabrik untuk produksi kopi? Oh, kebetulan saya ini sudah generasi kedua. Jadi sebelumnya dulu dirintis sama orang tua saya sendiri, almarhum Bapak Suheri, dari tahun 1987. Dari 1987? Awal mula berdirinya usaha kopi bubuk Cap Jempol. Oh, udah lama banget pemirsa, saya aja belum lahir tuh Pak. Udah berapa tahun? Karena ini mungkin alasannya dulu pada saat mengembangkan rumah produksi ini bagaimana Pak? Oh, dulu pertama kali kenapa berpikiran untuk membuat kopi bubuk? Nah, karena pada saat itu kita kan masih usaha rumahan beneran kan Mbak, jadi merek juga belum ada. Nah, karena kebetulan dulu untuk kebutuhan oleh-oleh awal mula usaha. Nah, terus karena dirasa kopi kita yang produksi lebih enak daripada kita beli di pasaran. Jadi kita produksi agak banyakan untuk konsumsi sendiri pertama, terus keduanya agak dikomersilkan gitu sama Bapak Suheri. Dan sampai saat sekarang pada tahun 87 itu tadi dibikin brand kopi Cap Jempol. Filosofinya Cap Jempol itu enak, mantap gitu. Mantap terasa. Iya. Oke. Artinya melihat potensi kopi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ya? Iya. Kalau menurut dari Pak Dian sendiri bagaimana Pak potensi kopi dari Kabupaten Rejang Lebong? Kalau potensi kopi Rejang Lebong ini sangat bagus ya Mbak ya, karena memang Rejang Lebong sendiri memang dari awal saya belum lahir pun Rejang Lebong udah terkenal sama kopinya gitu loh. Jadi kalau untuk pengembangan kopi bubuk Rejang Lebong sangat bagus karena memang pertama Rejang Lebong penghasil kopi, keduanya memang iklimnya cocok untuk minum kopi gitu. Untuk bubuk yang kita produksi ini bagaimana sistemnya Pak? Apa kita memang mulai dari awal penjemuran kopi atau pemanenan kopi atau bagaimana? Biasanya kita ada pengepul kopi yang kami percaya untuk istilahnya memenuhi kebutuhan bahan baku kita gitu loh. Oh, artinya kita beli gitu ya? Kita beli dari pengepul dengan kriterianya ya itu tadi bersih, bagus kopinya, tidak pecah. Untuk kebutuhan bahan baku kita. Terus kita baru produksi? Iya, baru kita produksi dengan
apa istilahnya standar yang kita punya gitu, standar tingkat apa masaknya yang kita punya. Gitu. Standar kopi yang bagus menurut Pak Dian sendiri bagaimana, Pak? Kalau standar kopi yang bagus itu ya kopinya pertama bersih, kedua kopinya tidak pecah, dalam artian kopinya utuh, gitu kan? Karena kalau kopi utuh itu tadi matangnya itu merata gitu loh, Mbak. Kalau kopi yang kering itu penyusutannya sedikit, jadi untuk kualitas kopinya jadi bagus. Gitu. Saya mau lihat dong, ada nggak contoh dari kopi yang kualitasnya yang belum kita jadikan bubuk? Oh boleh, boleh. Boleh? Iya. Oh ini? Ini Pak. Nah, ini contoh bahan baku yang menurut kami udah bersih dan layak untuk disangrai gitu. Oh ini nih pemirsa potensi kopinya. Nggak pecah ya Pak? Iya, nggak pecah. Buahnya utuh-utuh gitu kan, terus kering. Terus kering. Dari apa bunyinya aja kelihatan kalau kopi udah kering. Oh dari bunyinya aja udah Iya, bisa lihat? udah dari bunyinya aja udah kopinya udah kering. Nih. Bulet-bulet gitu ya Pak ya? Iya. Kalau untuk jenis kopinya, kita jenis kopi apa Pak? Kalau jenis kopinya kita pakai jenis kopi Robusta, Mbak. Robusta. Kalau untuk dominan untuk kopi tubruk itu biasanya kopinya Robusta. Nah iya, saya kan penasaran juga nih, Robusta sama Arabica bedanya apa Pak Dian? Kalau menurut kami Arabica itu rasanya agak masem Mbak dibandingkan Robusta. Iya, iya, iya. iya Biasanya kalau Arabica itu dibuat kopi seperti apa kopi-kopi mix gitu loh Mbak, seperti dibikin latte gitu kan. Oh kopi-kopi susu gitu ya? Tapi kalau Robusta itu biasanya kita kalau untuk tubruk, kopi tubruk gitu loh, kopi seduh. Berarti kita di sini khusus produksi kopi tubruk. Iya, kopi tubruknya. Karena tadi saya udah lihat dari bahan dasarnya, saya mau melihat bagaimana pengelolaan dari proses kopi bubuk yang ada di kopi cap jempol. Boleh? Iya, boleh. Oke. Mari kita lihat. Mari pemirsa kita lihat. Nah pemirsa, di depan saya ini udah ada kopi yang sudah disangrai ya Pak ya? Iya, benar. Ini waktunya sekitar 2 jam, Mbak, penyangraiannya. Penyangraiannya kita mau lihat dulu nih, Pak. Kita pakai alat itu ya, Pak ya? Iya, bahan Kelihatan bakarnya nggak masih tuh, pakai pemirsa? kayu. Karena kalau menurut kami pakai kayu ini masih efektif karena lebih panas, terus lebih ekonomis yang jelas, Mbak, kalau masih pakai kayu. Itu. Terus Itu untuk alatnya kita alat udah modern atau masih konvensional? masih semi modern, Mbak. Karena udah nggak pakai tenaga manusia lagi untuk motornya, udah pakai dinamo. Oh, Nanti kalau sudah sudah masak, nanti ditarik ke sini. Nah, nanti bisa dicurah di sini nanti. Berarti itu udah semi modern ya? Semi modern, sudah nggak apa istilahnya nggak tergantung sama tenaga manusia lagi gitu. Itu di dalam situ berapa ininya? Berapa banyak kopi yang sekali masuk untuk Itu produksi? satu kali sangrai itu 50 sampai 55 kilo. Oh, Ini kapasitas. kapasitasnya ya? Ya, butuh waktu sekitar 2 jam untuk kopinya masak gitu. Setelah sudah masak, Nah, nanti dicurah sini. Nanti kita kasih gula. Fungsi gula itu untuk mendinginkan, cepat-cepat didinginkan kopinya biar nggak gosong kalau istilah orang Jawa bilang kan. Jadi cepat dikasih gula, cepat didinginkan pakai kipas biar cepat dingin gitu loh. iya ternyata di sini ada butiran-butiran gitu ya Pak ya? Ternyata ini gula. Untuk mendinginkan kopi. Ini masih lumayan panas ya Pak ya? Iya, ini Kira-kira baru- waktu untuk pendinginannya berapa lama? Ya sekitar 1 jam lah. Lumayan 1 lama jam. juga ya.
Setelah di sini nanti kita proses penggilingan. Kopi udah siap giling, kalau sudah kopinya udah dingin gitu. Berarti kalau udah dingin langsung ke step selanjutnya? Iya, Oke. gitu. Boleh kita ke step selanjutnya? Boleh, ayo. Oke, ikutin terus ya pemirsa ya. Di dalam satu bak ini. Nah, Pak Dian, Ya. ini kita di proses Proses penggilingan. Penggilingan. Jadi merubah kopi sangrai jadikan bubuk kopi. Nah, di sini prosesnya ini kira-kira kalau beroperasi sekitar 2 jam itu menghasilkan bubuk kopi sekitar 250 kiloan. 250 kilo. Berapa jam waktunya? 2 jam sampai 2 jam setengah. 2 jam sampai 2 jam. Karena mesin kita udah termasuk mesin besar kan. Nah, jadi kalau 2 jam setengah dapat kopinya 250-an kilo. 250 kilo. Yang tadi yang waktu pada saat proses pengeringan yang Sangrai. Iya, sangrai itu kan kita masukkan 200. Iya, dia kan satu hari itu bisa dapat 4 kali sampai 5 kali gorengan kopi. Berarti kan udah kapasitasnya udah 300-an kilo kopi yang kita sangrai gitu. Jadi dalam 300 kilo nanti kira-kira penyusutannya sekitar 30%, 25 sampai 30% lah penyusutan dari kopi biji ke kopi sangrai. Nah, nanti setelah itu kita giling. Jadi dalam satu hari bisa produksi kami sekitar 250 kilo sampai 300 kilo kopi bubuk. Harga bahan baku lebih murah daripada kita jual harga bubuknya gitu. Gitu. Lumayan ya penyusutannya. Ya, kalau untuk penyusutannya ya lumayan. Makanya kita cari bahan bakunya yang bagus, yang kopi Iya, makanya kering. tadi yang mau yang kering ya, Bang, ya? Kopi kering, yang utuh, yang dalam artian yang utuh tadi itu dia kalau satu istilahnya biji kopinya matangnya bareng, yang lain juga bareng. Jadi nggak satu ini mateng, yang lain gosong nggak, karena pecah kan. Yang kita utamakan ini tadi biji kering, terus kopinya utuh gitu. Nah, ini nih pemirsa di depan saya ini udah menjadi bubuk kopi ya? Iya, Bubuk udah kopi siap cap dikemas. jempol. Dia tuh ada ketentuan tekstur nggak, Pak? Yang jelas kalau semakin halus semakin baik kalau kopi bubuk, kopi tubruk itu kan. Jadi kalau kita seduh, dia ini gimana ya? Bukan larut sih, ngendapnya maksimal gitu loh. Halus tapi masih terasa tekstur gitu. Iya, terasa teksturnya. Kopi bubuk. Wanginya juga wangi banget. Mm-mm. Wangi kopi harum. Ini berapa banyak nih? Berapa kilo? Sekitar 35 kilo dalam satu bak. 35 kilo kopi ini pemirsa nih. Oke, selanjutnya? Selanjutnya kita proses packing. Oh, artinya udah Pengemasan. selesai ya? Iya, kalau untuk produksi yang dari awal tadi sampai sekarang tinggal proses pengemasan lagi. Artinya dalam rentan waktu berapa lama sampai ke proses pengemasan? Dalam Ya, satu hari? Dalam satu hari, ya ini kira-kira kalau kopi 100 kilo ya sekitar 3 jam sampai 4 jam lah proses pengemasannya. Termasuk cepat ya Pak ya? Iya, termasuk cepat. Apalagi kalau kemasannya lebih besar gitu kan, ya jadi lebih waktunya lebih singkat. Gitu. Oke, yuk kita mau lihat bagaimana proses dari pengemasan kopi cap jempol. Mari. Pak Dian, ini kita sudah ada di proses ke terakhir ya? Ya, proses pengemasan. Proses pengemasan, ini nih proses pengemasan.
Tapi saya salah fokus di belakang. Itu Ini proses sablonan kemasannya. Jadi kita masih nyablon sendiri, Mbak. Jadi kalau untuk nyablon merek, nyablon merek, boleh kita lihat boleh? sebelum ke pengemasan? Kita mau lihat dulu dari kemasan luarnya. Jadi ini kan disablon masih manual nyablonnya. Masih manual ya. Itu langsung Di kering merek. ya? Iya, ini paling sekitar 5 menit sudah kering. 5 menit sudah kering. Saya mau lihat nih. Ini loh, bisa cara untuk sablonnya. Masih manual. Kita ngambil plastiknya dari plastik dari beli di pasar, kita sablon secara manual. Masih manual ya. Udah setelah dari sablon? Sablon udah kering, kita siapkan untuk kopinya, ngemasin kopinya. Dari kopinya nih. Ini plastik yang sudah disablon dari kering untuk tempat kopi, tempat produksi kopinya. Jadi ini kapasitas pengemasan kopi ukuran 250 gram. 250 gram? Ya, satu ini 250 gram. Ini dia pemirsa, masih hangat. Karena habis digiling tadi. Wangi banget. 250 gram. Iya. Ini kita memang produksi yang khusus 250 gram atau banyak macamnya, Pak? Sebenarnya banyak macamnya, tapi kalau untuk hari ini kita ngemasnya yang 250 gram. Biasanya ada yang 1 kilo isi 10, 1 on. Ada yang sekitar 80 gram. Ada yang 40 gram. Dia sesuai permintaan pasar. Tergantung ya? Iya, tergantung Sesuai permintaan pasar. Kebetulan kalau untuk hari ini kita ngemasnya yang 250 gram. Oh, tapi kalau misalkan kita mau, misalkan ada konsumen yang mau beli dengan kemasan yang 1 kilo 1 gitu. Bisa. Itu bisa ya? Bisa. Bisa kita produksinya. Tapi biasanya sih sedikit yang minta kemasan yang 1 kilo 1 bungkus gitu loh. Biasanya sih 250 gram itu udah paling besar. Tuh. Nah, yang mana yang katanya kopi premium, Pak? Nah, yang ini Mbak, yang ini kopi premium. Bedanya sama kopi yang ini sama-sama jenisnya jenis-jenis robusta. Cuman yang ini yang asalan super, yang ini yang buah petik merahnya. Oh, beda di buahnya atau gimana? Beda dari kualitas kopinya. Beda dari kualitas Iya. kopinya. Jadi kalau yang ini kualitas kopi asalan super. Kalau asalan super nih Mbak, dia kuning, merah, hijau dipetik semua. Tapi kualitas super. Dalam artian kualitas super tadi utuh, nggak banyak itemnya, terus bersih lah seperti itu. Cuman kalau yang premium, yang buah petik merah, ini semuanya kopi merah. Nah, itu ada contohnya Mbak, kalau yang kopi petik merah, contoh bahan buahnya. Iya, ini contohnya Pak ya? Iya, bukan loh. Oh, lebih besar-besar Lebih ya, besar-besar, Pak ya? lebih teratur. Tapi kalau yang kopi asalan supernya, nah kan masih ada, walaupun asalan super dia tetap masih ada hitamnya. Oh, terlihat nih, terlihat sangat beda ya pemirsa ya. Ini kecil-kecil ya Pak ya? Iya, tapi kalau yang super-super, yang merah, rata dia Mbak. Kalau untuk produksinya, kita gimana nih? Karena kita ini keterbatasan bahan baku, biasanya dalam 1 bulan nih kita bisa produksi sekitar 300 kilo paling Mbak. Karena 1 bulan? 1 bulan. Karena kita juga tidak dikomersilkan di luar, di toko-toko lain nggak ada. Kita hanya ada di tempat jempol. Cap jempol pusatnya aja. Karena kita nggak berani pasarkan di luar karena keterbatasan bahan baku kita gitu. Tapi banyak peminatnya Pak? Kalau peminatnya banyak gitu. Tapi kita kesulitan ya? Iya, kesulitan untuk bahan bakunya karena kita masih keterbatasan bahan baku. Nah ini kalau kita jual, ini berapa nih?
1 kilonya 90.000. Ini 1 kilo? Bukan, Ini 250 gram. Ini Oh, iya. 250 gram. Ini 250 gram. Ini berapa 250? 22.500. Bedanya sama ini tadi ini berapa? Ini sekitar 17.500. Oh, 17.000 dan yang ini 22. 20.000. Selisih, ya. Selisihnya kurang lebih 3.000 sampai 4.000 ya? 4.000-an. Kalau tadi kan Bapak juga bilang hambatan-hambatan ya. Dari hambatan mencari kopi dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang terus harus di-upgrade gitu, Pak? Yang harus kita upgrade ya itu tadi, Mbak. Biasanya pemilihan bahan baku itu tadi pada saat musim hujan biasanya bahan baku itu tadi agak lembab. Jadi faktor lembab itu tadi berpengaruhnya ke kualitas biji kopi. Jadi kalau biji kopi yang lembab itu biasanya gampang jamuran, terus penyusutannya lebih tinggi. Jadi untuk kedepannya mungkin kita apalagi kita pelaku usaha ini dengan keterbatasan istilahnya keterbatasan bahan baku ya kita ngumpulin bahan baku yang bagus ini tadi agak susah. Jadi makanya kalau kita punya mesin open sendiri itu lebih gampang untuk mencari kopi dengan kualitas yang baik. Yang maksudnya yang kering, yang nggak gampang jamuran tadi. Artinya bermasalah dengan cuaca juga ya? Iya, cuaca. Jadi kalau cuacanya hujan, pasti bahan baku kita agak sedikit kurang bagus. Cara untuk mensiasati hal tersebut bagaimana Pak? Dari Pak Dian sendiri? Ya gitu itu. Kan cuaca suka nggak ini ya, suka nggak nentu ya? Biasanya kita pemilihan bahan baku lagi, Mbak. Jadi kita biasanya dari pengepul, benar-benar kita selektif untuk cari bahan baku gitu. Artinya dipilih lagi. Dipilih gitu. lagi, lebih selektif lagi untuk mencari bahan baku yang super lah. Yang super itu dalam artian kalau waktu pas musim hujan ya yang tingkat keringnya itu tuh kadar airnya lebih rendah lagi gitu. Oke, pemirsa. Sudah selesai ya Pak ya proses Ya. kita dari awal. Dari awal apa saja Pak? Dari awal pemilihan bahan baku, terus sangrai, terus penggilingan, terus pengemasan, terus pemasaran. Sudah selesai. Artinya juga saya tadi sudah lihat wangi dari kopinya juga sangat ciri khas ya Pak ya? Iya. Beda dengan kopi-kopi yang lain. Artinya potensi kopi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong ini sangat luar biasa pemirsa. Iya. Oke pemirsa, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini melihat bagaimana potensi kopi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Kelurahan Airbang. Ternyata kita sudah melihat banyaknya potensi kopi yang ada di Provinsi Bengkulu. Maka dari itu kita harus bangga produk buatan sendiri. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.